Ini bukan cuma cerita, aku juga ikut makan. Isu. Keluar dari mana Mas tadi? Mulut ya? Saya itu tadi kan gigit, saya gigit gini. Ya saya Terus? tadinya saya di sini Mas nggak bisa ketelan. Saya mau tanya Mas, mumpung saya masih inget nih. Kalau misalkan, ini kan pasti teman-teman juga, kalau tertelan, apa yang akan alur tujuannya kan satu. Saya sudah bilang tadi. Ini baru santet-santet biar saya nggak bisa ngomong. Coba ambil. Coba langsung. Ya enggak, dicicipi dulu. Saya diambil aja. Cicipi ini. Saya malah ini tak ambil juga. Sebentar. Saya cicipi ya. Aduh, apa nih? Oke. Kok ngambilnya kok dikit-dikit kalian? Tadi kayak makannya kalian banyak loh. Ini guys, aku makan juga ini. Ini bukan cuma cerita, aku juga ikut makan. Isu. Isu. Keras ini. Oh iya. Aduh. Mesti ada kayak gini-gini. Ada minum ya? Tak tutup ya? Minum mas. Kok kayak enak ya? Kayak lek dia ngomong kalau tak gambarkan itu makanan tapi kayak penuh air liur enggak sih? Sebentar guys, sebentar. Ini ada yang terjadi. Keluar dari mana Mas tadi? Mulut ya? Ya mulut Mas. Saya itu tadi kan gigit, saya gigit gini. Ya saya tadinya saya lihat ada kulitnya. Ya terus kok keras-keras saya gigit apa tak belum kan bagian gulu atau bagian leher itu loh. Kan kalau keras itu kan biasanya tak pikir ya. Di sini Mas nggak bisa ketelan. Isi ya. Apa ini Mas? Nggak tahu ini apa. Batu ini. Apa Mas maksudnya? Nggak tahu. Lu tadi kan katanya sudah izin. Saya itu nggak tahu apa-apa Mas. Saya nggak tahu apa-apa beneran. Saya ini kan nggak tahu apa-apa. Makanya kan saya tadi ngomong apapun itu kan ya, saya juga nggak tahu. Enak banget ini. Aman Mas? Ya gak enak guyone, gak enak. Kok bisa dileki satu gitu. Iya tadi kalau sambil gulu itu nyopot paling ya sama aja bilang. Nah, aku nyopot gulu. Enggak, apa tujuan kok bisa sampai ini apa? Kalau Mas saya nangkepnya apa nih? Apa kenapa kok ini terjadi gitu? Ya memang menunjukkan beliau itu ada gitu loh. Oke. Kan sebenarnya kan kita kan butuh apa ya, butuh keberadaannya beliaunya itu ada atau enggak kan seperti itu. Itu kan seperti itu. Kalau kayak gini nih ya wis di luar yang saya kondisikan. Loh iya kan memang tadi kan juga itu sudah dicek loh, nggak ada. Nggak tadi yang periksa kan mas ini loh. Ya toh, kan tadi kamu sudah ngecek ada nggak? Nggak ada ya. Maksudnya kamu sudah cek bener tuh. Terus ini tadi mas saya sampai muntah. Lah nggak? Berarti sebenarnya kan kalau misalkan dari pihak jin ya, kita ngomongin pihak jin ya mas ya. Yang
memang menunjukkan bahwa saya ada, ya sudah kan kita sudah tahu sudah ada. Iya. Terus kenapa kan sebelum ini pun kita nyoba kan Mas Reza juga sudah ngomong katanya duduk di sebelah saya, apalagi yang dia jadi mau. gini, kalau saya tangkap tuh ya, kembali lagi ke frekuensi. Mungkin ada dirasa di tim ini yang masih gak percaya, mungkin saya mengada-ngada seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu, akhirnya ditambahkanlah hal yang seperti ini. Ayo Seperti siapa itu. ini? Ayo. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan dibuat mainan, karena orang yang ngomong gak percaya karena kan belum merasakan. Kalau sudah melihat sendiri, merasakan sendiri, ini alhamdulillahnya terjadi pada saya. Kalau terjadi pada itu misalnya tiba-tiba digini-ginikan, terasa gak tahu ini apa, dirasa mungkin apa tulang terus ketelan gimana? Loh, gini. Nah, itu. Saya mau tanya Mas, mumpung saya masih ingat nih. Kalau misalkan, ini kan pasti teman-teman juga, kalau tertelan, apa yang akan Ya terjadi? nggak tahu. Ya nggak tahu. Bisa-bisa kan kesehatannya yang terancam kalau batu ditelan. Oh, kita ngomong logikanya oke, ya. oke, kita ngomong lagi. Enggak, ini tapi batu atau semacam kayak akik gitu kalau Mas Reza lihat? Saya nggak tahu ya. Atau pusaka? Kayak pusaka atau apa, saya nggak tahu jenisnya apa. Saya juga nggak tahu. Saya baru kali ini lihat. Nah, kalau jenisnya apa saya nggak tahu. Kita teliti aja. Tapi kalau dilihat itu ya kayak batu biasa. Iya, kayak batu biasa. Tapi kok emang gila Bel? Enggak. Iya. Kayak gopilane watu. Iya. Nah, ini kan jelas orang ngerjain. Kayak orang ngerjain gitu. Tapi memang ada energinya, narik gitu ada. Tapi saya nggak tahu. Mungkin nanti penonton bisa tahu apa. Ya kira-kira mungkin yang komen tahu ya, bisa komen lah. Ini kurang lebih apa nih? Karena ini real ya guys. Jadi artian tadi pertama kan aku kan makan ini kedua ya guys. Yang pertama itu enak. Aku makannya sampai 3 potong. Kedua tadi itu bebek begitu dateng tak buka gini aku gak nafsu, gak selera lah intinya. Terus aku makan nasi ambil kerupuk, itu rasanya menurutku sorry, mungkin kurang cocok lah, kurang enak. Makan tadi di sini, aduh, nek kamu tahu ya guys ya, bebek itu kayak nek habis mbok kasih air ludahmu, mbok ini ya, mbok mut ini, terus dikasih orang suruh rasanya nggak enak. Apalagi lihat tadi Mas Reza ini sampai kayak gitu, aduh, saya mau makan itu, mau tak gigit, tak pegang terus sama Mas Reza. Kok sampai segitu nih gitu. Tapi yang penting ini aman kan Mas ya? Maksudnya untuk kita terus aman ya. Oke. Aku juga ada pertanyaan sih yang mungkin biasa tak tanyakan. Selain sosok nenek itu, ada siapa lagi? Atau dia cuma sendirian? Ada. Itu yang paling besar. Yang paling kuat lah intinya. Yang menemui saya itu yang paling kuat. Itu warning itu warning. Kamu jangan kesini. Ibaratnya rajanya langsung. Udah diwarning ya. Loh, terus gini Mas Reza, saya cuma penasaran, gimana kok pemilik itu kok tiba-tiba bisa bertemu sosok ini, atau kalau boleh tahu cerita singkat aja, kenapa kok sampai terjadi kayak penglarisan ini atau gimana lah, asal mulanya aja? Ya ada ritual tertentu, yang saya lihat di situ. Ritual tertentu dia mendapatkan sesuatu lah. Sesuatu itu apa istilahnya, pusaka, bisa pusaka juga. Nah, saya melihat itu keris tapi kecil segini. Kecil. Nah, itu dia mendapatkan itu. Dan mungkin itu tanda dari si nenek itu tadi untuk membantu dia. Oh, berarti usaha ini terus rame lah intinya, untuk supaya usaha ini terus rame gitu. Iya. Nah, terus kan biasanya kan kalau gitu, biasanya kita bahas itu pasti ada dampak ya, dampak. Iya. Di sini juga ada dampak nggak terhadap pemilik yang sekiranya kalau tadi tumbal juga kita ngomong anggap ada nggak ada lah, tapi mungkin teman-teman pasti dengan cerita dari berpikir ada. Iya. Tapi kalau dampak terhadap pemilik sendiri, jujur itu saya masih belum bisa mengetahui. Saya ini blank. Jadi mungkin batu ini adalah salah satu untuk memuji saya tujuan.
Jadi ini saya ini agak lupa mas, agak ngeblank ini agak lagi. Jadi intinya di sini adalah tidak mau untuk diketahui semuanya sosoknya itu seperti itu. Jadi ibaratnya kan gini, ini perang mas antara saya dengan dia. Jadi untuk mengetahui seluk beluknya, tapi sekilas saja ini ada ritual tertentu, ada pusaka tertentu yang didapatkan. Untuk risiko kedepannya itu saya tidak tahu, tidak menunjukkan seperti itu. Tapi pasti ada kan. Kalau gini tuh kan Mas Reza juga tahu pasti ada. Pasti kan mereka minta sesuatu juga dong untuk benefit. Iya, tapi tidak dilihatkan. Tapi enggak, maksudnya tetap pasti ada lah ya. Pasti ada. Cuma tertutup karena mulutnya Mas Reza terkunci dengan ibaratnya bukan terkunci mulutnya. Jangkauan yang saya lihat, yang saya tembus itu sudah terkunci gitu loh, sudah nggak bisa gitu. Jujur ini rasanya di tenggorokan ini sekarang pahit. Jadi kan otomatis kan otak ini ke situ terus. Iya. Oke, berarti kurang lebih yang Mas Reza rasakan sekarang, tadi kan sempat makan ya toh. Tadi ngambil ini Mas ya, apa, leher ya? Iya. Terus kan tiba-tiba kan muntah, terus keluar. Ini apa Mas? Berarti batu apa? Ya, kerik atau ake atau pusaka? Nah, kalau saya ngomong ya manifestasi lah. Manifestasi Dari energi yang tidak baik. Kalau ngomongnya batu atau pusaka atau apa ya nggak tahu ya. Kalau pusaka itu kan berarti ada gunanya lah. Ini kan untuk mencegah sesuatu. Mencegah sesuatu. Kita ngomong kasarannya ini kayak santet gitu lah. Jadi saya ini mungkin dibuat sakit tenggorokannya atau apa ini biar masuk. Jadi kan biar masuk dan saya nggak bisa ngomong seperti itu. Oh, jadi memang ada tujuan dari si makhluk itulah intinya. Oke. Tadi kita sudah bahas cukup dalam lah. Sebelum kita tutup Mas Reza, mungkin dari Mas Reza ada yang mau diceritakan lebih detail terkait dengan restoran ini. Mungkin yang tadi belum sempat saya tanyakan, atau yang mungkin penonton ini dari sisi gelap perlu tahu gitu loh. Apa, ada cerita apa lagi? Kan tadi siapa aja yang di sana juga sudah, tugasnya. Oh ya, berarti tadi makanannya nggak diapa-apain ya? Karena kan cuma penglarisan. Gini, penglarisan itu kalau kita ngomong ya penglarisan itu memang makanannya dibikin menarik. Biasanya dibikin dari bau. Dari baunya, dari rasanya. Tapi saya gak melihat ada gini ya. Tapi energi yang ada di makanan itu yang merasakan itu beda-beda. Yang peka loh ya. Ada yang merasakan pahit, ada yang berlendir, ada yang merasakan bau busuk seperti itu. Jadi energinya memang ada di makanan. Oh, berarti makanannya bukan yang kayak diileri atau diapain gitu, atau apa diapain makanannya kita? Gini, itu kan bentuk suatu visualisasi manifestasi. Artinya kan apa yang kita, kalau kita sebagai indigo, apa yang kita lihat dari informasi sebelumnya itu masuk, dibuat kamuflase ke mereka. Tapi di sini saya jelaskan sebenarnya itu hanya aura saja, aura negatif, bentuk energi negatif ya. Seperti itu, dan bentuknya itu bukan visual tapi ya molekul ion frekuensi seperti itu, dan itu bisa berbentuk kalau kita mengadakan sebuah visualisasi. Misalkan kuku nih sudah tahu di film makanan diileri, lah itu yang akan dimunculkan oleh mereka menangkap dari memori kita. Ini suatu edukasi ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong pesugihan itu diileri dan sebagainya macam, itu memang betul, tapi itu adalah visualisasi dari memorinya mereka sendiri dan sesuatu yang sudah mereka tahu. Berarti gini, kalau Mas Reza jelaskan singkat supaya teman-teman juga tahu kenapa kok orang-orang makan di sana enak ya, terus pas dibawa pulang jadi nggak enak. Khusus untuk rumah makan ini apa? Jadi sistemnya seperti apa, cara kerjanya si nenek tadi itu? Kalau sampean, kalau khusus kita ini ya, kita kan merasakan yang sebenarnya. Kalau orang lain ya tetap enak.
tetap enak, jadi nggak ada rasa apapun. Tapi cara kerjanya apakah maksudnya gini, cara kerjanya apakah Mas Reza bisa menyampaikan cara kerja si nenek ini terhadap makanan ini? Jadi bukan terhadap warung itu. Kalau cara kerjanya saya belum melihat karena tadi itu yang menghampiri saya itu bukan pekerja. Oh. Ibaratnya ownernya langsung. Oke, langsung bosnya langsung. Jadi anak-anaknya itu disuruh minggir semuanya. Ini tak aku yang hadapi, ada apa? Oh, jadi nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan. Kalau sama ngomong cara kerja ya, mungkin ya diaduk-aduk seperti nenek itu ngaduk makanan semen tadi, seperti itu. Oh ya, yang tertangkap visual. Ya. Oke. Terus selain hal yang tadi saya tanyakan Mas Reza, mungkin apakah ada hal yang kayak tadi saya ngomong perlu dari teman-teman sisi gelap kuliner tahu terkait restoran ini? Apa nih misalkan apa yang mungkin Mas Reza atau yang belum saya tanyakan atau sudah semua, sudah diceritakan semua? Kalau menurut saya cukup lengkap karena nanti takutnya ada sesuatu yang memang tidak boleh untuk disampaikan. Ini kan sedikit sedikit privasi lah, privasi. Jadi ini ibaratnya edukasi kita lah, kita nggak usah nambah-nambahi yang bagaimana biarkan yang menonton sendiri ya yang bisa tahu gitu. Oke, berarti kita rasa untuk segmen kali ini di makanan dengan tema bebek Kota Surabaya kita tutup. Ya, kita selesai. Oke. Kalian tadi sudah ikuti ya guys ya, kurang lebihnya ceritanya seperti apa. Yang belum nonton atau yang nontonnya skip jangan sampai di skip untuk episode kali ini. Kalian harus pastikan dan pesan dari kita, dari Mas Reza dan tim, dan termasuk saya juga, aku berhati-hati dalam berkuliner dimanapun kalian berada. Oke? Ya, saya pesan lagi ya. Intinya di sini kita hanya nuwun sewu, tidak merugikan siapapun, niatnya adalah mengingatkan untuk berhati-hati. Yang satu tadi, yang dua, makan apapun bagaimanapun Anda harus berdoa dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sampai ketemu di episode Sisi Gelap selanjutnya. Loh, enggak Mas, ini kan kemarin kita sudah keluar ya, maksudnya sudah keluar apa kemarin, keluar batu juga atau? Tapi ini batunya lebih kecil, enggak? Sebenarnya apa sih Mas? Maksudnya ini Mas apa ya? Bisa dinalar nggak sih? Kayak saya juga kaget, tiba-tiba Mas saya muntah gitu. Yang bisa dinalar apanya? Saya juga nggak tahu. Gini loh Mas, ini kan bukan konten menarian yang bisa disetting. Loh ya, enggak, ini tadi kita memang konten, maksudnya rencana ada mau manggil gitu ya. Nggak ada tuh. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol biasa tuh. Jadi kan gini loh Mas, ini kan bukan kesengajaan ya, bukan memang saya memanggil, saya menarik, tidak. Ini kan unsurnya kan tidak ada kesengajaan dan konten-konten yang lalu pun nggak ada keluar gini-gini kan nggak ada. Iya. Seperti itu kan nggak ada. Jadi ini dia memang tiba-tiba, maksudnya ya anggapannya muncul dan apa ya, kayak ya kan tadi kan soalnya sampai muntah gitu loh Mas. Ya kan, alur tujuannya kan satu. Saya sudah bilang tadi. Ini baru santet-santet biar saya nggak bisa ngomong. Oh, alah. Nah kalau yang ngomong mungkin Koko yang tadi bisa. Loh, lah terus ini nanti batunya ini diapakan? Dibuang saja, ini negatif. Negatif dibuang sih kan, nggak usah dihancurkan. Nggak usah dilarung aja. Loh, nggak, tapi saya tanya, kalian dilarung itu dibuang dengan ritual khusus. Loh, nggak, ini loh kalian loh tadi makan itu loh. Ya, ini Mas ini nggak, ini kok nggak, kamu makannya lahap banget ya tadi ya. Lah kok bisa sih? Loh, kalau mbaknya ini kamu kerasa kan? Loh, aku tuh ya kerasa loh asli. Kayak kamu tadi ngawasi saya loh waktu makan. Ya, waktu saya yang kerasa nggak enak itu kamu juga ngerasa hal yang sama di saat yang sama. Dan terus kamu kok nggak habiskan? Kamu kok masih kuat habiskan? Oh, saya nggak kuat habiskan. Ya kan sama kan mungkin 100% ini gini, cuma 30%. Gini, pertanyaan kalian deh. Percaya kalau tadi ada nenek-nenek di sebelah saya? Percaya. Kamu?
Aneh apa? Ya nggak kayak apa yang biasanya. Cara merespon sesuatu juga beda. Biasanya nggak gitu lah saya makannya. Kamu tahu kan kalau saya makan lahap ya? Lah kok Mas kali ini makannya lahap? Jadi sambalnya nggak enak. Heeh. Emang kita rasain emang bener nggak enak, tapi tetap kita habisin. Loh, Lapar paling, lapar nih. tapi tadi waktu kita mau bayar itu usia bungkus wakil. Terakhir itu. Beda. Ada lek 50 loh.